Halo teman-teman semua, kali ini saya akan sharing beberapa pertanyaan tentang Upwork. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman freelance tentang Upwork di antaranya. Yang pertama, bagusnya submit proposal per hari itu berapa kali? Submit proposal itu tidak ada jelek atau bagusnya berapa kali per hari karena itu tergantung dengan job posting yang kita mau propose. Jadi jangan mengirim proposal sebanyak-banyaknya seperti apa yang namanya kita nembak tapi nggak ada fokus kemana gitu, itu nanti percuma. Dan sayang juga di connect-nya karena kan sekarang connect kita harus beli satu job posting minimal kita harus pakai connect, ada yang 4 sampai 6 connect. Dan kalau kita kirim proposalnya itu enggak terfokus ke job posting yang sesuai dengan skill kita, itu akan boros banget karena connect nanti akan cepat habis. Jadi berapa proposal yang harus kita kirim per hari itu tidak ada batasan yang bagus atau yang jeleknya berapa, karena itu tergantung dari penilaian kita terhadap job posting dan proposal yang kita kirim. Kalau dulu di tahun-tahun 2000, sebelum 2019, itu di Upwork masih mendapat free connect atau connect gratis sejumlah 60 connect per bulan. Tapi setelah itu, kebijakan Upwork yang baru, kita sebagai freelancer harus membeli connect apabila mau mengirim proposal. Dan satu connect-nya seharga kalau tidak salah $0,15 ya per satu connect. Tapi kita juga bisa upgrade membership plus di Upwork dan kita bisa dapat 80 connect per bulan dengan biaya membership $14,95. Itu. Lalu yang kedua, kalau proposal sudah diterima klien dan mau hire atau mau kontrak kita, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Kalau klien sudah baca proposal dan sudah mau meng-hire kita untuk jobnya dia, yang harus kita lakukan ya menunggu offering kontrak, atau kita bisa meminta klien untuk segera membuka atau open kontrak. Jadi biar jobnya bisa segera dikerjakan dan uh, kita juga apa ya namanya. Jadi bagusnya kita meng-encourage atau meminta klien untuk segera open kontrak. Kalau dari komunikasi kita dan klien sudah ada prosentase kita bakal di-hire. Jadi jangan sampai kesempatan kita itu nanti jatuh ke freelancer yang lain. Nah, ini bisa dibaca di artikel saya yang ini pertanyaan tentang Upwork, di sini juga ada. Lalu yang ketiga, kalau proposal sudah diterima, misal waktunya enggak pas, apa bisa kita cancel? Maksudnya mungkin kita sudah di offering kontrak, tapi ternyata waktunya enggak cocok atau kita lagi sibuk atau gimana, itu bisa di cancel, bisa. Uh, tapi mungkin nanti akan berpengaruh ke CSS ya. CSS itu success score kita, karena buat teman-teman yang belum tahu, JSS adalah Job Success Score. Jadi itu perhitungan prosentase pekerjaan kita itu suksesnya berapa persen, dan itu ada hitungannya sendiri. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah bisa lihat contoh proposal yang sudah kakak buat? Bisa. Nanti saya akan buat video selanjutnya khusus untuk proposal dan bagaimana tips membuat proposal di Upwork yang memungkinkan kita untuk mendapatkan job atau kontrak. Yang kelima, pada saat verifikasi identitas melalui video call dengan agen Upwork, apa saja yang ditanyakan saat video call-nya? Pengalaman saya dulu saat video call yang ditanyakan ada 3. Yang pertama nama, yang kedua
lokasi atau tempat tinggal, yang ketiga saya lupa. Cuman verifikasi identitas ini, yang terakhir kalau nggak salah kontrak yang sedang saya kerjakan saat itu. Verifikasi identitas ini teman-teman nggak perlu takut untuk menerima atau janjian video call dengan Upwork, karena ini nanti pertanyaannya sederhana banget. Mereka cuma mau mungkin melihat muka apakah sama dengan ID yang kita kirim alias KTP, dan juga orangnya ini memang benar-benar ada, karena untuk menghindari spam atau orang-orang yang mau, karena ada beberapa kejadian akun Upwork misalnya dimiliki oleh si A, tapi ternyata yang mengerjakan atau yang menerima job dan segala macamnya itu si B. Jadi yang mempunyai akun dengan yang uh, pekerjanya itu berbeda. Nah, kecuali kalau tim di Upwork atau agensi itu beda cerita. Cuman terkadang ada yang menyalahgunakan akun Upwork seperti itu. Yang keenam, kalau status proposal dari aktif, terus kemudian jadi arkif atau job is closed, tapi saat saya lihat job detail, klien ternyata belum hire dan invite send. Apakah kemungkinan proposal saya akan di-offer? Soalnya beliau bilang nanti dikabarin saat di message. Nah, jadi begini teman-teman, kalau calon klien bilang bahwa nanti dikabarin, itu 90% berarti dia tidak akan ngabarin kita. Itu biasanya begitu. Jadi itu hanya kata-kata untuk menenangkan, polite, atau dia sudah menerima proposal dan berusaha bersikap atau menjawab dengan baik proposal kita, tapi dia sebenarnya tidak mau meng-hire atau memberikan kontraknya ke kita. Jadi dia bilangnya nanti dikabarin saat di message. Biasanya seperti itu. Sama kayak kalau teman-teman bilang suka sama seseorang, dia bilang kita temenan aja ya. Nah, itu berarti kamu sudah ditolak. Itu sama seperti itu. Nah, kalau status proposalnya aktif, terus kemudian sudah diarkif, ini biasanya sudah melampaui batas waktu job posting tersebut aktif. Jadi ada batas waktu job posting itu aktif sekitar 1 bulan kalau tidak salah. Jadi kalau selama 1 bulan itu klien belum menerima freelance atau belum membuka kontrak, otomatis job posting tersebut akan arkif atau apa ya namanya, atau otomatis akan terarsip dengan sendirinya. Nah, kalau sudah terarsip, berarti proposal kita otomatis sudah tidak aktif lagi. Jadi, begini, kalau kita mengirim proposal atau submit proposal, boleh sih kita lihat berapa yang dia sudah interview, calon klien sudah interview, lalu kira-kira berapa yang sudah memasukkan proposal. Cuman jangan terlalu terpaku dengan job posting tersebut. Kalau sudah kirim satu, lupakan. Kalau misalnya masih ada connect, kita cari job posting yang lain. Jadi jangan terlalu menanti satu job posting tersebut, karena enggak terlalu. Yang nomor 7 atau selanjutnya, aku sudah submit 40-an proposal, tapi kok nggak dapat notice buat interview atau yang lainnya. Berapapun banyaknya proposal yang kita submit, nggak ada jaminan kita juga akan mendapat interview atau offering kontrak secara langsung. Jadi 40-an proposal ini bisa dibilang masih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang lain, atau dulu saya sekitar 3 bulan itu baru mendapatkan satu job. Jadi 3 bulan itu menghabiskan 180 connect. 180 connect itu dulu sekitar mungkin ya ratusan proposal lah ya, lebih dari 100. Karena waktu dulu kan belum ada pembatasan connect dan masih dapat connect gratis. Jadi kalau teman-teman sudah submit 20 proposal, mungkin 40 proposal, 100 proposal, kok nggak dapat notice atau interview, itu mungkin bisa diperiksa dari
proposalnya sendiri, misalnya kata-katanya sudah, grammarnya sudah benar atau belum, terus kita sudah mencantumkan portfolio atau belum, dan beberapa hal-hal yang lain yang bisa kita kupas. Jadi kalau misalnya sudah 20 proposal, 40 proposal, belum ada yang interview, berhenti dulu, kita lihat dulu proposalnya, kita kupas dulu kekurangannya di mana, kita mungkin bisa cari di Google atau di grup yang ada di Facebook ya. Itu banyak teman-teman freelance dari Upwork yang bergabung di sana, bisa minta tolong untuk mungkin dicekkan atau ada feedback seperti itu. Jadi kemungkinan mungkin dari kita sendiri yang proposalnya kurang benar. Pertanyaan yang ke-8, saya biasanya kalau submit proposal selalu saya kasih URL profile LinkedIn di akhir proposal. Kalau seperti ini kira-kira boleh gak ya? Kalau LinkedIn tersebut berisi portfolio atau beberapa contoh hasil pekerjaan kita sebelum-sebelumnya tidak masalah. Cuman kalau URL profile tersebut hanya profile saja dan tidak ada nilai tambah atau plusnya untuk klien melihat skill kita di mana, itu akan percuma. Jadi sebenarnya sih tidak masalah, cuman akan percuma kalau kita beri URL profile LinkedIn yang itu tidak ada nilai tambahnya. Menurut saya seperti itu. Kalau misalnya mau memberikan semacam insight atau portfolio tambahan, bisa kita kasih mungkin seperti link ke Google Dokumen atau dilampirkan dalam bentuk PDF, atau di Upwork sendiri kan ada fasilitas untuk kita membuat portfolio, galeri portfolio sendiri, itu di Upwork sudah ada. Jadi menurut saya akan lebih bagus kalau kita memperbaiki galeri portfolio yang ada di profile kita di Upwork daripada kita kasih link-link keluar. Walaupun nggak masalah juga sih. Lalu yang terakhir, yang ke-9, Kak mau nanya gimana cara improve skill bahasa Inggris dan apakah harus ahli banget atau hanya sekedar bisa bahasa Inggris? Kalau improve skill bahasa Inggris itu tergantung teman-teman mau kursus online atau kursus offline atau mau self learning, belajar sendiri juga bisa. Misalnya sering mendengarkan berita-berita dalam bahasa Inggris seperti BBC, seperti itu, atau juga membaca artikel-artikel berbahasa Inggris. Jadi bisa memperluas kosakata bahasa Inggris kita, itu penting. Dan apakah harus ahli banget? Kalau kita freelance-nya di Upwork yang dia itu adalah freelance global platform yang memang dari seluruh dunia dimasuk ke dia semua, kita pastinya harus bisa bahasa Inggris. Apakah harus ahli banget atau native? Enggak, cuman akan lebih bagus kalau bahasa Inggris kita itu native atau ahli, karena kan kita kompetitornya dari seluruh dunia ya, bukan hanya lokal. Dari seluruh dunia artinya mereka itu level kemampuan berbahasanya itu bahasa sehari-hari, seperti kita berbahasa pakai bahasa Indonesia seperti ini. Jadi meskipun tidak ahli banget enggak apa-apa, tapi harus bisa bahasa Inggrisnya. Karena kenapa? Karena kita kan komunikasi dengan calon klien pakai bahasa Inggris. Kita nanti interview, mungkin ada klien yang interview secara face to face lewat Zoom atau Google Meet memakai bahasa Inggris. Nah itu kalau kita kurang kemampuan dalam conversational atau kosakata, itu akan bikin deg-degan dan bikin nggak pede gitu. Jadi alangkah baiknya sambil kita kerja, sambil kita juga bisa memperbaiki atau improve bahasa Inggris kita. Nah ini di sini ada ya. Dan kalau misalnya level bahasa Inggrisnya belum terlalu yang natif, nggak masalah, karena di Upwork sendiri kan ada tiga level job yang kita bisa masuk. Yang level paling bawah atau entry level itu kemungkinan
pemakaian bahasa Inggrisnya nggak dibutuhkan yang terlalu natif. Jadi jangan terlalu insecure atau nggak pede untuk memulai mencari job di Upwork. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lain selain dari pertanyaan ini, boleh tulis di kolom komen, nanti kita akan bahas bersama. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih.